kedua, cara mengenal Allah Ta'ala. Yang simpel-simpel saja. Sebetulnya ini pelajaran SD, bukan SD, TK ini. Pelajaran TK. Jadi kalau dibilang Habib pengajiannya berat, salah. Kita yang terlambat terimanya mungkin. Terlambat belajarnya. Ini pelajaran anak TK. Bahkan ibu-ibu dulu sudah lulus. Tapi sekarang jadi mungkin lupa ilmunya. Boleh saya buktikan? Boleh? Pernah bayi? Ya pernah saya. Masa sebesar ini langsung. Pernah bayi kan? Dulu langsung tengkurap atau telentang dulu? Telentang. Oke. Terus kok berani tengkurap? Nanya, ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada, sendiri di tempat tidur telentang. Kok berani tengkurap? Kenapa? Karena pede. Pasti nanti sama Allah dibalikin lagi. Ya mungkin sama Allah nggak dibalikin lagi. Pasti sama Allah dibalikin lagi. Allah akan datangkan orang untuk membuat aku jadi bisa telentang. Yakinnya kita luar biasa. Nggak ada rasa khawatir, takut nggak ada. Di waktu kecil. Tapi semakin belajar sekolah kok semakin bodoh. Semakin bodoh bener. Jadi takut hidup, takut nggak punya duit, takut ketinggalan temennya, takut nanti dibuang, takut, hidupnya takut, akhirnya mati ngadeg kata orang Jawa. Matinya berdiri, maksudnya karena stres, serangan jantung mati itu. Naudzubillah min dzalik, karena stres, kemudian kena stroke, mati. Naudzubillah min dzalik. Kita pengen hidup yang enak, simple caranya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Semua hafal insyaallah, betul ya? Apalagi yang suka ikut tahlilan tuh. Sebelum tahlilan kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah dan seterusnya. Betul kan ya? Apal semua. Ingat, hanya dengan ingat Allah hati bisa tenang. Jadi mau tenang, ingat Allah. Ada yang protes sama saya. Habib, saya udah baca tahlil 5.000 kali kok nggak tenang ya? Tiap hari saya 5.000 kali tahlil. Galau, Habib. Saya satu hari sholawat 10.000 kali. Tapi kalau mikir utang kok kacau hati ya, Habib ya? Saya udah istighfar satu hari 7.000 kali, Bib. Tapi kalau lihat wajah suami jadi hancur hati ini, Bib. Sebelnya luar biasa. Kok nggak tenang kenapa, Bib? Katanya Allah kalau zikir hati tenang. Saya udah zikir banyak tapi kok nggak tenang. Yang salah di mana, Bib? Kamu yang salah. Kamu belum zikir Allah. Justru kamu ingat masalah dalam zikir. Contoh, punya utang. La ilaha illallah. Utang. Ini zikir Allah atau zikir utang? Zikir utang. Suaminya belin. Ya, sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Suaminya belin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sabar. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ini ingat Allah atau ingat suami ini? Ingat suami. Lisannya betul berzikir. Bagus, dapat pahala. Ya, kalimat thayyibah, ucapan yang baik itu berpahala. Tapi fikirnya, hatinya belum ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal zikir itu sumbernya di hati, bukan di lisan. Lisan ini mengikuti hati. Hati harus ingat Allah. Ingat Allah bagaimana? Simple. Ini pelajaran TK ya, tidak apa-apa ya? Boleh. Tidak apa ya? Saya suka ngajarin yang muda-muda saja. Saya nggak bisa bahasa yang, saya nggak kuliah. Jadi bahasa tinggi-tinggi itu saya nggak bisa. Bisanya yang ya tadi itu model mati ngadeg gitu kan? Ya, mohruat ya, mohmumat, bahasa-bahasa yang simple-simple. Tolong dijawab tapi sejujur-jujurnya ya, jujur. Ini asyik ini. Siapa Tuhan kita, anak-anak? Oh ini anggap TK gitu loh. Siapa Tuhan kita, anak-anak? Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Yang bisa membuat kamu senang siapa? Ada tidak yang bisa membuat kamu tidak senang selain Allah? Nggak ada. Ada tidak yang bisa membuat kamu senang selain Allah? Nggak ada. Ada nggak yang bisa ngasih rezeki selain Allah? Ada tidak yang bisa menahan rezeki selain Allah? Jadi kalau kamu lagi ditahan rezeki oleh Allah, seharusnya kamu senang atau nggak senang? Saya ulangi ya, boleh ya? Ya itu kecepatan tadi. Buat anak TK, terlalu cepat. Ya. Coba saya perlambat, boleh? Ya.
Yang ngasih rezeki siapa? Yang nahan rezeki siapa? Kalau suamimu dikasih rezeki 2 triliun, kamu bahagia atau tidak? Kalau rezekinya suamimu diambil Allah 2 triliun, kamu bahagia atau sedih? Nanya ya, lisan ngomong bahagia, coba prakteknya. Ya, kok bisa? Kamu tuh gimana? Ini rumah gak disita, tabungan HP semua. Terus nasibku gimana? Mulai telepon ibunya. Ma, ini loh ma, gak bener ya nih ma. HP semuanya ini, bla 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 bla, galau. Betul. Bahkan sekarang ada namanya curhat atau keluh kesah syar'i. Ini istilah cuma Habib Novel yang buat. Keluh kesah syar'i. Belum ada toh? Cuma saya yang buat. Saya baru dapat istilah ini 3 hari yang lalu. Keluh kesah syar'i. Contoh begini. Motornya hilang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Motorku hilang. Ya Allah, piye iki? Keluh kesah syar'i. Dia anggap kalimatnya itu betul. Padahal kalimatnya betul tapi salah. Gak ada sahabat Nabi seperti itu. Kudanya hilang, innalillah, ya Allah kudaku hilang. Gak ada. Ada. Sahabat Nabi Muhammad SAW seperti itu gak ada. Kenapa kalau kita kena musibah disuruh membaca kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba baca terjemahannya. Innalillah itu kalimat untuk ikrar, ngomong sama diri sendiri dan ngomong sama jagat raya. Innalillah, kami ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah. Jadi hilang gak masalah, memang milik Allah. Kita aja kok repot. Emangnya gua pikirin motor hilang biarin, suami hilang hahaha. Tak kasih contoh yang agak berat ya, suami hilang gitu kan ya. Kalau cuma motor hilang, ibu mungkin enteng. Suami hilang mulai, siapa yang ngambil tuh? Siapa yang curi itu? Mulai, batunya galau, pikirannya kacau. Sama nangis, innalillah, innalillah, suamiku innalillah. Malaikat ketawa, curhat syar'i. Sambat ini, keluh kesah ini. Orang kalau ingat sama Allah nggak gitu. Innalillahnya lain. Mau saya kasih contoh. Loh, saya bilang sahabat Nabi nggak ada seperti yang saya contohkan tadi, nggak ada. Para wali innalillah nggak ada seperti tadi, nggak ada. Sahabat Nabi Muhammad SAW, suami istri, semua tahu ceritanya kok, nggak ada yang nggak tahu. Cuman kadang nggak direnungkan, ya. Makanya saya cerita agak cepet ya, karena nih begini-begini udah 10.56, saya udah bicara kurang lebih ya 40 menit, kurang lebih. Padahal ini baru muqaddimah, belum ceramah. Iya, standar ceramah saya itu minimal 2 jam. Mau di desa yang datang orang 5, ya 2 jam. Nggak ada orang, ya 2 jam. Karena saya ceramah nggak peduli siapa di depan saya, nggak ngurus. Kamu suka boleh, kamu benci juga boleh. Yang penting Allah suka. Yang penting Allah suka. Kamu datang boleh, kamu nggak datang boleh. Yang penting saya pengen Allah datang. Maksudnya Allah datang direstui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah Rasulullah, nanti Rasulullah juga lihat, pengennya itu. Ngapain mikirin yang di depan? Akhirnya jaim, jaga sana, jaga sini, gak berani ngomong yang bener ya. Oh gak enak nanti ya. Kebanyakan gak enak, akhirnya omongannya ya gak enak. Saya mau ngomong apa yang ada di hati saya. Yang suka boleh suka, yang gak suka boleh gak suka. Biar nanti dibenci orang. Membenci itu hak setiap orang. Tapi memaafkan, itu kewajiban setiap muslim. Betul kan ya? Jangan benci dibalas benci. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Saya tuh gak pernah mikir kalau ngomong. Dikira saya mikir ada teks di sini, nggak ada. Di kepala ada teks, nggak ada. Di hati ada susunan akan bicara, nggak ada. Saya nggak tahu apa yang akan saya omongkan 1 detik lagi. Kenapa? Wong hidup aja nggak tahu apalagi ngomong. Ngapain mikir nanti mau ngomong apa? Wong hidup aja belum tentu. Makanya saya menikmati saat ini loh. Saat ini megang mic ngomong ya ngomong. Ngomongnya begini. Kamu suka boleh, nggak suka sakarepmu. Hidup jangan dibuat repot. Yang penting nggak ngelanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dilanjut? Mulai ingat saya. 1 contoh saja, nggak usah banyak-banyak. Ada seorang sahabat, suami istri. Suaminya pagi sahur puasa. Berangkat ya kerja. Berangkat ke kerja. Anaknya sakit.
pulang, tanya sama istrinya, gimana anak kita? Tuh, di pojok. Jauh lebih baik keadaannya. Keadaannya jauh lebih baik. Istrinya siapkan sarapan berbuka. Suaminya berangkat ke masjid, sholat maghrib bersama Nabi Muhammad SAW. Selesai maghrib pulang ke rumah, berbuka. Istrinya dandan. Nyambut suami, dandan cantiknya luar biasa. Kemudian Isya ke masjid, pulang Isya, tanya lagi gimana anak kita? Itu lebih nikmat, kondisinya lebih enak. Ini istri ngomong begitu. Akhirnya suaminya lihat istrinya cantik, kemudian setelah berbuka dari sholat juga seger, maka sebagai suami timbul rasa ingin berhubungan dengan istri. Berhubungan dengan istri malam hari itu sampai menjelang subuh. Ya, mau berangkat ke masjid, baru istrinya ngomong, Mas, kalau kamu punya barang dipinjam tetangga. Kita punya barang dipinjam tetangga. Barang kita dipinjam tetangga. Terus kita butuh, ya kita minta barang kita itu. Tetangga kita marah-marah. Itu tetangga yang baik atau yang buruk? Nah, nggak bener itu. Sudah dipinjemin, kita ambil kok marah. Mestinya dia nggak usah disuruh dan ngembaliin. Nggak usah disuruh dan ngembaliin. Ini udah kita minta, butuh, minta baik-baik. Kok dia marah-marah? Nggak benar seperti itu. Begitu pula dengan anak kita. Milik Allah Ta'ala. Kita dipinjami sekian tahun. Kemarin siang anak kita diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Kaget suaminya. Anak diambil, anak meninggal. Suami nanya, kok dibilang kondisi lebih baik? Ya betul, kondisi lebih baik. Dari sakitnya kondisinya lebih baik. Lah kenapa kamu gak kasih tahu saya? Kasihan kamu dalam keadaan puasa, baru pulang kerja. Kamu lelah. Saya tunggu sampai kamu itu dalam keadaan bisa diajak ngomong yang enak. Loh, terus kenapa? Kamu bisa menikmati hubungan dengan saya. Saya melayani kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah diambil Allah. Sekarang saya tugasnya ngurusin kamu. Suaminya bingung. Ini salah enggak ini istrinya? Salah enggak ini istri model begini ya? Maka lapor pada Nabi Muhammad SAW. Salat subuh, jamaah. Selesai lapor. Ya Rasulullah, terjadi begini. Ini gimana ini? Rasul mengatakan, insya Allah hubungan kalian semalam diganti oleh Allah Ta'ala anak-anak yang semuanya ahli Quran, hafal Al-Quran. Itu punya anak, kalau saya lupa jumlahnya, semua hafal Quran dan ahli Al-Quran yang alim betul alim. Saya mau nanya, ini simple atau berat? Berat ya? Beratnya luar biasa. Ini loh yang saya bilang, orang zaman sekarang gayanya innalillah, tapi ngeluhkan Allah. Innalillah, hidup kok seperti ini. Innalillah, dia motor saya hilang. Ya, innalillah tuh begitu. Innalillah tuh sudah selesai. Innalillah, saya miliknya Allah, diambil ya wes. Bukan kemudian update status, motor hilang. Ya bukan begitu. Innalillah, ya innalillah, saya miliknya Allah. Ya udah, diambil sama Allah, diapa-apain sama Allah, digimanakan sama Allah, tenang dia. Hatinya tidak berubah. Kalau sedih wajar. Namanya manusia ya, nggak sedih nggak wajar. Nabi pun bersedih kan ya. Putranya meninggal sedih, tapi hati tenang. Jadi hati tenang, wajah sedih, air mata netes, hatinya tenangnya luar biasa. Gimana caranya? Insya Allah itu yang akan kita pelajari pada poin nomor 2. Wah, ini salah saya ceramah siang hari ini. Ini mestinya diceramahkan nanti episode yang berikutnya. Biar saya dipanggil ke sini lagi. Ya, kalau semua ditumpahkan sekarang kan saya nggak dipanggil lagi. Lah kenapa ditumpahkan sekarang? Saya juga nggak tahu nanti akan bisa hidup lagi atau tidak ya. Adanya sekarang hidupnya ya ditumpahkan sekarang juga. Biar bisa didengar orang banyak ini ya. Sampai kapanpun juga. Simple yang kedua. Hati itu hanya bisa tenang kalau ingat Allah. Yang bilang siapa ini? Pakar. Yang bilang pakar. Ahli jiwa. Allah. Yang bilang Allah, bukan ahli jiwa. Bukan psikiater, psikolog, bukan paranormal, bukan orang pintar, bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul, tapi penciptanya manusia lewat Nabi Muhammad SAW ngomong kepada umat manusia, Allah, bahkan dengan kata Allah, diingatkan betul. Ingat, gak ada yang lain. Bizikrillah, hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi kalau nggak bisa ingat Allah, jangan harap bisa tenang. Mau minum obat sebanyak apapun, mau ngumpulkan teman sebanyak apapun ya, temannya pergi ya, hatinya ikut pergi. Ya, hatinya ikut pergi. Susahnya datang lagi, nggak bisa. Tapi kalau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma hitungan detik, tik, selesai. Tenang langsung. Hati akan tenang. Nah, caranya gimana? Ingat Allah.
Ya, sederhana saja. Saya kasih contoh yang paling gampang. Yang sudah gini aja. Yang belum punya anak angkat tangan. Yang belum punya anak. 1, apa lagi? 2. Oke, berarti rata-rata semua sudah ya. Kenapa? Saya mau nanya pengalaman melahirkan. Melahirkan anak. Enak nggak, Bu? Jujur. Hah? Sakit atau nggak sakit? Sakit tuh. Ya. Tuh, sakit tuh mama tuh. Sakit kan? Melahirkan anak itu sakit. Resikonya apa, Bu? Resiko yang paling kecil apa? Mati. Itu resiko paling kecil. Resiko yang lebih besar lagi apa? Udah mati nggak diingat sama suami. Udah mati nggak diingat sama suami. 3 hari kemudian suaminya nikah lagi dan tidur di ranjangnya ibu sama suami, tidur di situ. Luar biasa. Gimana, Bu? Sakit nggak? Enggak. Karena di alam sana ibu nggak akan pikir rasa sakit. Yang ada cuman bahagia. Ngapain lagi bahagia kok terus mau sakit-sakit gara-gara ingat dunia. Naudzubillah min dzalik. Anak itu, saya kan belum pernah melahirkan ya. Ibu-ibu sudah pernah melahirkan. Yang berjuang untuk biar anak ini keluar itu ibu yang berjuang dengan begitu atau anak? Ibu ya. Anak tinggal keluar ya, tinggal keluar. Betul? Alhamdulillah. Sepakat semuanya? Ini kan yang sudah praktek semua. Kita belum ya, Pak ya? Insyaallah. Enggak ya, Beb ya? Enggak. Anak mendorong, mengikuti jalan, cari jalan. Tapi yang dorong siapa? Ibu. Yang ngeten siapa? Ibu. Anak kan tinggal mengikuti jalan yang sudah dibuat oleh ibu. Sesar, siapa yang buat jalannya? Dokter. Yang sakit siapa? Ibu. Yang enak siapa? Anak. Itu pengalaman kita. Mau keluar dari tempat yang seperti ini, lewat lubang yang kecil, mau keluar, kalau mikir dalam perut, metuku piye. Dalam perut kita mikir, nanti kita keluarnya gimana ya? Udah umur 4 bulan udah mati duluan, stres di perut. Piye, gimana ini? Nanti nggak bisa keluar nih, gimana ini? Caranya keluar gimana? Dunia luar aku belum paham. Jalan situ juga nggak ngerti gimana ini. Udah tak tendang-tendang juga nggak paham. Nggak dibuka-buka. Dah, mati aja. Stres. Mati. Pernah ngalamin kan? Mikir dulu gitu. Enggak. Kita diantar saja. Nanti kalau udah waktunya, nanti Allah yang akan keluarin. Betul? Kalau udah waktunya, Allah yang akan keluarin. Ini mulai asik. Kalau udah waktunya, Allah yang akan keluarin. Keluar dengan santai. Itu tangisan bahagia. Nangis itu ada 2, nangis sedih sama nangis bahagia. Ciri-cirinya tangisan sedih, air matanya itu panas, matanya jadi panas juga. Kalau tangisan bahagia sedih, dingin, air matanya dingin. Tangisan artis saya nggak tahu. Nah, nanti tanya sama beliau nih, yang bisa nangis dalam hitungan detik. Anak saya Ali Abdul Qadir nomor 3 itu, saya bilang Ali nangis sekarang, bisa nangis dia. Sebentar nangis gitu. Jika dia lagi nangis saya bilang kamu acting ya. Dia bukan artis tapi pinter acting gitu. Untuk acting kamu tuh ya. Nah ini tangisan yang dibuat-buat ini panas atau dingin saya nggak tahu. Saya belum baca penelitiannya, belum tahu. Tapi kalau yang naluri karena sedih itu panas. Kalau karena senang itu karena dingin. Bayi itu nangisnya bahagia. Dari alam yang sempit ke alam yang gede. Saya mau nanya, begitu dia lahir punya masalah enggak? Punya. Enggak punya pakaian. Luarnya angin. Dingin. Enggak kenal. Sama ibunya juga dia belum pernah lihat wajahnya. Seperti ini. Ayah, belum tahu. Ya, apakah dia cari tahu? Mana ayah? Mana ibu? Enggak. Ibunya yang kenalan. Aku mama. Yang mama. Yang mami. Yang mbok si mbok. Ya tergantung masing-masing. Ini ayah, papi yang kenalin. Kemudian pakaiannya, belum lahir udah satu kamar isinya pakaian bayi. Betul. Siapa yang ngatur ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala.
Dari situ aja sebetulnya udah cukup. Kalau kita ingat Allah, artinya apa? Allah itu maha bisa. Dan sudah terbukti dalam hidup kita, Allah itu maha bisa. Allah itu maha kuasa. Udah terbukti dalam hidup kita, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha sayang. Udah terbukti dalam hidup kita, Allah maha sayang. Sekian puluh tahun ini loh. Banyak bukti yang luar biasa. Cukup ingat itu, selesai. Gak mungkin kita akan sedih, suntuk, susah. Gak mungkin. Langsung tenang. Langsung spontan, tenang. Kenapa? Ada Allah. Ada Allah. Yang bisa cuman Allah. Yang kuasa cuman Allah. Yang lain punya kuasa, yang lain tidak bisa. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Dah tenang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allah satu-satunya tempat bergantung. Saya itu seandainya saja ya, ini manusia ya, punya temennya punya uang 2 triliun. Dia punya hutang 5 miliar, temennya punya uang 2 triliun. Dan temennya baiknya luar biasa. Dan temennya ngomong, kalau butuh minta sama aku ya. Kalau butuh ngomong, minta sama aku. Dan dia paham betul temennya baiknya luar biasa. Besok mau ditagih 5 miliar, hari ini nggak punya uang, tapi punya temen yang punya uang 2 triliun dan baiknya luar biasa. Galau atau tenang? Tenang. Bahkan nggak perlu datang, cuman ngomong aja, WhatsApp kali. Besok bayar utang 5M nih, nggak ada duit, kirimin ya. Temennya begitu baca, dot, sudah terkirim. Mana duitnya? Anak buah meluncur. Ya transfer nggak bisa 5M. Ya kalau pakai yang lain kelamaan. Jadi kalau kirim orang lebih cepat nih 5M. Masya Allah, nggak nunggu besok, datang. Baru punya teman yang punya uang 2 triliun, punya utang 5M, tenang. Lah punya teman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, maha bisa, maha kuasa, maha. Kok kita nggak bisa yakin tuh? Kenapa? Ada yang salah tuh? Kenapa kita nggak bisa yakin sama Allah? Yakinnya sama materi, yakinnya sama makhluk, perencanaan, tabungan, kawan, teman, bla 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 dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Salah, maka kita harus latihan. Ya, latihan. Tahap kedua, latihan ingat Allah. Ada apa? Kita nggak latihan nggak bisa. Memang orang harus latihan, nggak ujuk-ujuk seperti itu. Harus ada latihannya. Dari yang kecil-kecil, apapun masalahnya, ada Allah. Punya Allah. Selalu akan ditolong sama Allah. Selesai. Itu tahap kedua. Nah, ini saya teruskan ketiga, keempat, kelima, keenam. Mensyukuri keluarga. Oke. Sekarang kita kembali ke bab syukur. Jadi kalau udah lihat Allah, ingat Allah, maka kita akan bisa syukur, betul ya? Sekarang saya minta ibu-ibu jujur sejujur-jujurnya. Lagi-lagi harus jujur, Bu. Karena ngaji ini kalau nggak jujur nggak enak. Ibu lebih sayang anaknya atau temennya? Anak atau temen? Anak atau temen? Yang keras jawabnya, Bu. Anak atau temen? Saya nggak percaya. Boleh saya buktikan? Boleh? Nggak percaya juga Pak ya? Sama. Anak tadi katanya ya, oke? Nah, ibu lagi telepon teman ibu. Terus anak datang ngomong, Mam, saya mau nanya, mana yang diusir? Teleponnya atau anaknya? Temennya atau anaknya? Ada anak tuh. Untuk saya bawa anaknya. Temennya atau anaknya? Diam, tahu nggak, Mama? Sebentar ya, sebentar ya. Kamu nggak tahu, Mama lagi ngomong sama teman ya? Kamu gimana? Sana dulu. Masya Allah. Maaf, ada gangguan. Lanjut, Masya Allah. Ada gangguan. Ada gangguan. Banyak yang nggak berani jawab. Jawabannya cukup tertawa. Kenapa? Aku pelakunya. Ya nggak apa-apa, itu berarti ngajinya berhasil. Ngajinya berhasil kalau terasa. Pengajian itu sindir-menyindir. Kalau tidak tersindir berarti ya gagal ustadznya. Gimana caranya kita nyindir orang tapi orang disindir ketawa, kan ajib toh ya? Ya, orang kita sindir tapi dia ketawa. Itu PR-nya kalau kita saling belajar. Boleh dilanjut? Jadi mana yang lebih disayangi, anak atau teman? Ngakunya tetap anak.
Tapi banyak dalam kasus anak ngomong, mamaku lebih senang sama temennya daripada sama aku. Jadi ibu sayangnya ke anak belum dirasa sama anak. Dan ibu belum bisa merasakan punya anak, lebih bisa merasakan punya teman. Maka saya mau nanya, pertanyaan kedua, ibu lebih enak ngobrol sama anak atau ngobrol sama teman? Ding 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 ding. Ayo, lebih enak ngobrol sama anak atau sama teman? Sama teman ya, sama teman. Sama anak? Enak, tapi pertanyaannya lebih enak mana? Bukan gak enak ya, lebih enak mana? Sama anak enak, sama teman enak. Mana yang lebih enak, ngobrol sama anak atau ngobrol sama teman? Sama teman. Oke, berarti anak kali tersingkirkan. Yang ketiga kali. Ini lebih enak lagi nih. Teman ibu datang bawa anaknya. Mana yang lebih kau cintai dan sayangi? Anakmu atau anak teman? Anakmu atau anak temanmu? Ya Allah, lucunya. Masya Allah. Ganteng bener ya Allah. Masya Allah Muhammad. Ya Allah, mirip bapaknya ya. Masya Allah. Lucu deh. Anaknya denger, mama gak pernah lucu-lucuin aku. Ya kan? Itu masih gak seberapa. Sugin minuman nih. Temennya sugin minuman. Anaknya temennya lari-lari di rumah. Ada vas kesayangan ibu. Kesenggol anaknya temen. Piar! Marah atau bilang, gak apa-apa dek. Kamu gak apa-apa kan dek? Temennya marah-marah. Oh maafkan dek. Kamu jangan dimarahin anaknya. Gak apa-apa. Nanti bisa beli lagi. Gak apa-apa ya dek ya. Udah lanjut. Biar dibersihin batu. Udah terus sini makan minum. Anaknya temen. Anaknya nyenggol, biar mata dipakai. Masya Allah. Hadir orang ya? Nggak di sini. Ini kan live streaming. Saya kan ngomong bukan cuma yang di sini, sama yang di mana-mana dan sama yang nggak kelihatan ya. Semuanya aja ngomong sama nanti yang akan hidup 500 tahun lagi kalau nonton tayangan ini entah di mana, kan akan nonton ini ya. Hadir nggak orangnya? Giliran anaknya orang nggak apa-apa, anaknya sendiri dimaki-maki, dimarah, dibentak, bla 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 bla. Jadi ibu lebih sayang mana, anaknya atau anaknya teman? Ngakunya anaknya, tapi fakta membuktikan banyak orang yang mengaku cinta anaknya ternyata lebih cinta anaknya teman. Baik, dilanjut. Ini lebih asik lagi nih. Tapi agak nggak enak, nggak apa ya Pak ya. Bu, sedikit nyinggung ibu-ibu boleh ya? Banyak juga nggak apa ya, nggak apa-apa. Dapat izin banyak nggak apa-apa ya. Bu, pertanyaan simple, tapi insya Allah ini menghujam ke dalam hati. Insya Allah. Ibu lebih sering minta doa ke ustadz, ke kiai, ke habib atau ke anak? Minta doa. Misal ibu mau jual rumah, minta doa kemana? Habib, kiai, syekh, ustadz. Betul begitu. Ibu mau pengen bisa pergi haji, tapi waktu kurang 5 hari, minta doa ke siapa ini? Kalau anak bilang ke mama ya, ini kita ini minta doa ke siapa? Ke anak pernah enggak? Mana yang jadi prioritas? Ke anak atau ke orang yang dipandang soleh? Cek. Saya nggak akan menghakimi, tapi coba dicek. Misal ya, saya kasih contoh. Ada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ulama besar. Ya, ulama besar. Jadi contohnya jangan nanggung. Ada siapa lagi ya yang cari sekali berbeliau? Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ada almarhum Habib Anis. Ya, ulama besar. Terus kita butuh satu hajat, pengen beli rumah. Di situ ada anak kita juga. Hati kita kemana dulu? Ke anak atau ke orang-orang yang dipandang soleh ini? Dan betul-betul orang soleh. Ke orang soleh. Betul. Anak ditaruh di mana? Setelah beliau baru anak. Saya mau bicara jujur, perkara orang suka nggak suka terserah. Doa saya
ya saya nih ya, Habib Novel bin Muhammad Ali Drus, dan doanya para ulama, dan doanya orang-orang soleh, soleh, itu tidak ada jaminan 100% diterima. Gak ada. Belum tentu diterima. Insya Allah diterima. Belum tentu diterima. Kenapa? Penjagaan langit itu sangat ketat. Jangankan doa kita, Nabi Muhammad SAW naik ke langit, yang ngawal malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril itu mau masuk pintu langit pertama, padahal jenderalnya para malaikat tidak dikasih akses. Malaikat Jibril itu nggak punya akses untuk langit 1, langit 2, nggak ada. Wajib aksesnya dibukakan oleh penjaga pintu langit pertama. Lapor, saya Jibril, penjaganya baru bukakan. Nggak dibukakan, nggak naik. Itu malaikat Jibril. Coba bayangin. Langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, doa kita juga begitu. Naik langit pertama, itu pengawalan ketat. Kalau hari itu kita makan sesuatu nggak sengaja kecampur haram, sensor ketat tuh, kembalikan kepada yang berdoa. Ini sekarang kita sering kan makan di restoran, di mall, kita nggak pernah nanya ini pakai apa, mirin apa enggak, nggak nanya. Ini pakai apa namanya, itu loh, arak apa enggak. Saya itu pernah makan di satu rumah makan, nanya itu ya. Saya merasa aneh gitu. Ini pakai arak ya sambelnya? Iya Pak. Masya Allah. Orang jualan sushi, ya sushi yang nggak ada mereknya tuh ya. Yang jualan berjilbab, berjilbab. Bilangnya halal. Kita cek satu persatu. Pakai ini enggak? Pakai ternyata. Ternyata Pak, pakai barang yang haram. Yang jual sendiri nggak paham kalau itu haram. Kalau itu haram, yang jaga nggak paham. Kita nggak sengaja makan, namanya nggak tahu kan, nggak berdosa. Memang tidak berdosa, nggak tahu tidak berdosa. Tapi pengaruhnya tetap ada. Contoh misalnya, ibu nggak sengaja minum air, dalamnya ada racun tikus. Dibilang bunuh diri atau mati keracunan? Mati keracunan, bukan meracuni diri. Dosa Anda? Enggak, tidak berdosa. Tapi efeknya racun tikus masuk ke tubuh, dia mati. Makanan yang haram masuk ke tubuh kita, doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ngeri.com. Nggak diterima sama Allah Ta'ala. Pakaian kita ini mengandung yang haram, kita waktu doa pakai pakaian haram, doa kita nggak diterima sama Allah Ta'ala. Karena itulah orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah itu banyak orang yang tawafnya telanjang. Kenapa? Mereka tahu kalau tawaf pakai pakaian haram, ini nanti dapat balak dari langit. Mereka paham. Makanya ada yang nggak bisa, karena dulu pakaian itu mahal, kalau rumah murah. Sekarang kebalik, rumah mahal, pakaian murah. Kalau dulu pakaian itu mahal, rumah itu murah, karena kain susah. Makanya dulu ada persewaan pakaian di sekitar Ka'bah. Orang yang menyewakan pakaian halal, jadi nggak bisa beli, sewa pakaian halal. Itu yang punya duit, tawafnya pakai pakaian. Yang nggak punya duit, telanjang. Karena apa? Karena tahu kalau ada pakaian haram, nggak akan diterima. Tapi jangan kemudian besok praktek. Di kamar doa telanjang. Kenapa? Kata Habib, kalau pakaiannya haram, doa nggak kabul. Jadi lebih baik telanjang, nggak pakai pakaian. Jelas nggak haram, ngawur. Doa yang beradab, jangan doa biadab. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi ini kita tahu, pakaian dikasih orang kan nggak apa-apa ya. Tapi ternyata itu hasil curian. Kita kena efeknya. Doa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sistem langit. Pintu langit tertutup. Tapi ada dua kelompok manusia. Kalau doa, pintu langit langsung buka. Nggak pakai ditanya-tanya. Kalau orang ini berdoa untuk orang tertentu, langsung buka. Yang pertama, doanya orang tua untuk anaknya. Jadi bapak ibu kalau mendoakan anaknya, walaupun anaknya kafir, ya, walaupun yang mendoakan kafir, yang didoakan kafir, tapi kalau ini orang tua untuk anak, langsung pintu langit mengatakan, buka, ini doa orang tuanya, buka, ini doa orang tuanya, dan Allah katakan, aku terima. Orang tua untuk anak. Nah sayangnya kita kan mengabaikan doanya orang tua. Cari doanya Habib, Kiai, Ustadz, luar biasa, bagus. Enggak bagus. Gak bagusnya itu kemudian memandang remeh orang tua. Orang tua aku nggak sholat kok. Orang tua aku nih sholatnya bolong-bolong. Orang tua aku nggak pernah ngaji. Orang tua aku nggak tahu agama. Orang tua aku masih minum khamr. Orang tua aku berzina. Mana mungkin doanya kabul? Betul, doanya orang tua kamu untuk orang lain mungkin nggak kabul. Kalau untuk kamu pasti kabul.
anak ya, pasti kabul. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menarik, doanya anak untuk orang tua itu juga sama. Gak dilihat sama Allah Ta'ala, langsung diterima. Langsung diterima. Doanya anak untuk orang tua. Makanya di hadis, walaupun doa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu nyampe, kalau kita lihat sholat jenazah disolatkan 3 shaf, yang disolati nggak ada hubungan apapun, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa. Kalau disolatkan 3 shaf, jenazah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jenazah itu takbir yang pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Artinya rangkaian sholat jenazah adalah doa. Jadi kalau dalam sholat jenazah mendoakan seseorang yang nggak dikenal, dan 3 shaf yang mendoakan yang tidak dikenal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dalam hadis Rasul nggak menyebutkan itu jadi satu rangkaian? Ya, rangkaian yang ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Justru yang disebutkan waladun sholihun yad'ulah. Kalau orang banyak ini butuh 3 shaf baru dapat ampunan. Tapi kalau waladun sholihun yad'ulah, satu anak mendoakan, selesai. Ini paling kabul dari doa semua orang. Makanya saya menikmati minta doa dari anak saya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya kita mintain siapapun ya. Tapi ada anak, anak saya itu kalau doa keren-keren. Oh iya, daripada saya banggakan anak orang lain, kan banggakan anak sendiri. Ya kan ya? Alhamdulillah, tahadutsun bi ni'mah, syukuri nikmat. Barusan saya minta sama ibu saya didoakan. Mah, doakan dapat rezeki 10 M. Ibu saya itu termasuk ibu yang Masya Allah, gak pernah ngomong mikir, 10 M dari mana? Gak pernah. Amin, kabul, cair insya Allah. Ibu saya begitu. Anak saya yang nomor 3, Ali Abdul Qadir itu dengar, langsung ngomong, jangan Abu ya, jangan 10 M. Waduh, berapa ini? Diturunkan nilainya nanti jangan-jangan noleh. Insya Allah dapat 50 M. Wah, amin. Ternyata mentalnya lebih besar dari ibu saya nih. Amin. Ya, ini Ali Abdul Qadir. Nah, kakaknya Ahmad Anis, sekarang kelas 1 SMP, waktu SD, saya tanya, naik motor orang tua, nak, doakan Abu ya, biar dapat rezeki yang banyak, yang barokah, selamat dunia akhirat, tidak pakai masalah. Sudah Abu ya. Jawabannya bukan amin, sudah. Iya sudah. Abu ya doakan dapat seberapa rezekinya? Sebumi? Enggak. Sedunia? Enggak. Saya kan berusaha mengikuti imajinasi anak. Selangit? Enggak. Mentok saya. Bumi enggak, langit dunia enggak, langit enggak. Seberapa? Jawabannya, tak doakan Abu ya dapat rezeki sesurga. Karena surga unlimited. Saya langsung amin. Waduh, bapaknya kalah. Pola pikirnya lebih dari bapaknya. Saya syukuri, alhamdulillah. Saya minta doa sama anak-anak saya, minta doa sama orang tua saya. Lah ini banyak orang punya keluarga kan disyukuri. Cari hiburan ke sana ke sini. Anak ini hiburan yang luar biasa, nggak dinikmati. Tanya sama orang yang dipisahkan dari anaknya, betapa sakitnya dipisahkan dari anak. Ya, tanya. Maka kalau anak kita di sekitar kita itu syukuri. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ini baru